Amnesty jawab pidato Prabowo, ratusan warga dijerat pasal karet saat diminta jangan berhenti kritik. Amnesty International Indonesia menyoroti ironi kebebasan sipil. Lembaga hak asasi manusia ini mengungkap bahwa 903 orang telah menjadi korban kriminalisasi melalui pasal-pasal karet sejak 2018. Kenyataan ini merupakan fakta yang bertabrakan langsung dengan ajakan Presiden Prabowo Subianto agar publik tidak berhenti mengkritik pemerintah. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, secara terbuka mengkritisi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan di Gedung DPR pada Jumat 15 Agustus 2025 lalu. Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan butuh koreksi dan pengawasan, bahkan secara eksplisit meminta agar kritik tidak dihentikan. Usman Hamid menilai ada kesenjangan antara retorika pemerintah dan kondisi nyata di lapangan. Ia menyoroti masih banyak warga yang mengalami kriminalisasi hanya karena menyampaikan kritik. Selain itu, ia juga mengkritik Presiden yang dinilai tidak menyinggung sama sekali soal pelanggaran HAM masa lalu. Kritik tajam Amnesty didasarkan pada data pemantauan komprehensif yang dilakukan sejak lembaga tersebut berdiri di Indonesia pada akhir 2017. Sejak Januari 2018 hingga Juli 2025, tercatat sebanyak 903 orang terjerat dalam 796 kasus hukum berbeda. Mereka menjadi korban pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mencakup delik seperti penyebaran kebencian, pencemaran nama baik, hingga makar. Metodologi pengumpulan data ini melibatkan pemantauan media, verifikasi laporan dari lembaga masyarakat sipil, jaringan di daerah, serta analisis dokumen-dokumen pengadilan. Usman menilai kondisi saat ini bertolak belakang dengan semangat awal kemerdekaan Indonesia. Ia menekankan bahwa perjuangan hak asasi manusia merupakan dasar dari perlawanan terhadap penjajahan yang sejak awal digerakkan oleh tokoh-tokoh seperti Kartini, Maria Ulfa, Soekarno, dan Hatta. Usman juga meningkatkan pesan Bung Karno agar bangsa ini tidak sekali-sekali meninggalkan sejarah. Menurutnya, hal itu berarti pelanggaran HAM masa lalu tidak boleh dihapus atau diputihkan, termasuk melalui penghilangan fakta-fakta historis. 80 tahun setelah Indonesia merdeka, Usman menilai situasi justru berbalik arah. Ia menyoroti bahwa agenda hak asasi manusia yang seharusnya menjadi fondasi bangsa, kini semakin jauh dari prioritas negara. Menurutnya, pemerintah menggunakan hukum untuk membatasi kebebasan berekspresi rakyat, terutama ketika mereka menyampaikan kritik atau memperjuangkan hak-haknya, sehingga kerap dianggap mengancam pemerintah. Usman menegaskan praktik kriminalisasi seperti ini merusak esensi kemerdekaan karena justru menghalangi hak warga untuk bersuara dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa.